Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita akan melanjutkan renungan kita dan pembacaan kita sudah sampai di kitab Keluaran pasal yang pertama. Sekali lagi Keluaran pasal pertama, sebagai pengantarnya saya akan baca Keluaran pasal 1 ayat yang ke-1. Keluaran pasal 1, orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Kitab Keluaran atau Exodus. Ya, Keluaran saya melihat artinya adalah jalan keluar. Tetapi ternyata tidak seperti artinya yang dialami oleh bangsa Israel. Jalan keluar yang tentu menurut kita dari setiap persoalan masalah yang kita alami, jalan keluar itu tentu yang terbaik yang kita inginkan. Tetapi mari kita akan belajar tentang sebelum mereka sampai pada jalan keluar yang diinginkan oleh Tuhan, ada proses yang mereka lewati. Saat ini saya beri judul renungan, kebaikan Allah terhadap umat pilihannya. Kebaikan Allah terhadap umat pilihannya. Secara keseluruhan kitab Keluaran ini berisi tentang kiasan kebenaran yang dalam. Kitab Keluaran menceritakan orang Israel berada di tanah Mesir, dan keadaan di tanah Mesir adalah satu situasi yang bukan hal yang baik. Mereka diperbudak. Ini adalah gambaran tentang kita hari-hari ini, diperbudak. Tidak tahu keadaan dan kondisi kita, hal-hal apa yang membuat kita diperbudak. Tetapi secara umum firman Tuhan menggambarkan bahwa kita manusia diperbudak oleh dosa, oleh ikatan dan belenggu kuasa kegelapan. Tetapi kita bersyukur karena kita sudah dibebaskan dari belenggu itu. Kita sudah tahu ceritanya di dalam kebenaran, khususnya di perjanjian baru lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Diperbudak dan diselamatkan, itu dua kata yang sangat erat atau dua kata yang sangat dalam di kitab Keluaran ini. Ketika kita sudah dibebaskan, dimerdekakan, kita melakukan bukan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, ketika kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan, kita melakukan bukan apa yang kita inginkan, tetapi kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Dari si pembebas itu, dari yang memberi kemerdekaan itu. Jadi hidup kita ini bukan maunya kita sendiri, tetapi kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sebab keselamatan atau kelepasan dari perbudakan dosa itu semata-mata bukan karena kita. Kita terlepas, kita tidak diperbudak lagi, kita sudah mengalami keselamatan karena penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan itu menunjukkan bahwa kasih Allah ada pada kita. Kasih Allah itu kita alami. Mari kita akan lihat tentang kebaikan Allah terhadap umatnya dalam pasal yang pertama kitab Keluaran ini. Secara garis besar ada 3 hal dari ke-22 ayat kitab Keluaran pasal yang pertama ini yang saya catat. 3 hal penting dalam pembacaan kita ini. Yang pertama, Tuhan Allah menyatakan kebaikan kepada bangsa Israel dengan cara memperbanyak jumlah penduduk atau jumlah orang Israel. Di manakah orang Israel berada? Mereka berada di Mesir. Dengan seperti apa keadaan mereka? Mereka terjajah, diperbudak, dipekerjakan paksa, ditindas. Tetapi kebaikan Allah justru nyata dengan makin bertambahnya orang-orang Israel di Mesir.
Kita akan lihat dua ayat, Keluaran pasal 1 ayat 7 dan 9. 7 dan 9 berkata begini. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ini satu situasi yang tentu luar biasa. Ditindas, dibudak, tetapi semakin bertambah, semakin banyak jumlahnya. Sekalipun ditindas, sekalipun ditekan, mereka semakin merambat, semakin banyak jumlah mereka. Nah, itulah keadaan orang Israel. Yang kedua, orang Mesir menindas orang Israel. Jadi pasal ini menceritakan kepada kita, orang Israel di tengah-tengah bangsa Mesir, mereka diperbudak, ditindas dengan sangat keji. Ayat yang ke-11 sampai 14, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Sekali lagi, kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Artinya orang Mesir merasa takut kepada orang Israel. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, ayat 14, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi keadaan orang Israel seperti itu. Mari kita lihat pelajaran penting dalam pasal ini yang saya catat. Yang pertama, di sana terdapat nama-nama bapak leluhur. 12 suku Israel disebutkan satu persatu. Dan kita tahu bahwa dalam Alkitab nama-nama mereka ini, ke-12 suku ini atau bapak-bapak leluhur ini sangat sering disebut, sehingga bukanlah satu hal yang asing bagi kita nama-nama dari ke-12 suku Israel atau bapak-bapak leluhur. Tidaklah sulit mengingat nama-nama mereka, karena saking seringnya muncul nama-nama mereka, itu menjadi akrab dengan kita. Sudah digubah menjadi sebuah lagu. Saya ingat lagu anak sekolah minggu. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Itulah kira-kira 12 suku Israel yang sudah dibuat lagu dan sangat mudah untuk kita hafal. Apa maksud dari semuanya ini? Apa tujuan Tuhan sehingga ke-12 suku Israel itu sangat akrab dengan kita, mudah? Ada banyak kitab mencatat nama-nama mereka, bahkan sering disebut 12 suku Israel, bapak-bapak leluhur. Tujuannya tidak lain adalah untuk menunjukkan kepada kita betapa sangat berharganya mereka. Jadi ke-12 suku ini sangat istimewa, umat pilihan, ini tidak bisa dipisahkan. Dari sekian banyaknya suku atau umat atau orang atau kerajaan raja yang ada saat itu, menjadi pilihan Allah adalah 12 suku ini, 12 bapak leluhur keturunan Yakub ini. Menjadi pelajaran bagi kita. Kita bersyukur sebab kita disebut Israel rohani. Artinya kita ini sangat berharga di hadapan Allah. Betapa berharganya kita. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Harus kita amenkan di situasi yang tidak menentu ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, apapun yang kita alami. Yang kedua, Keluaran pasal pertama ini, khusus ayat yang kelima, berisi catatan tentang, khusus ayat yang kelima, jumlah anggota keluarga Yakub yang masuk ke Mesir. Hanya 70 jiwa. 70 jiwa ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Hanya 70 jiwa dibandingkan dengan orang Mesir yang tentu sangat banyak sekali. Kalau diteliti dengan mendalam, keturunan Yakub ini sekali lagi bukan sesuatu yang luar biasa, yang hebat dan lain sebagainya. Keturunan yang biasa. Tidak berbeda dengan orang-orang yang ada pada saat itu.
sesuatu yang sekali lagi tentunya biasa. Tetapi dari keturunan Yakub ini menjadi satu bangsa yang besar yang menjadi umat pilihan Allah. Pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari saat ini. Siapapun kita, ketika kita melihat ke dalam kita ini bukan apa-apa. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita. Kita semuanya sama. Sekali lagi, kita bukan apa-apa. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini dengan pencapaian-pencapaian yang kita raih sampai hari ini, ya, keberadaan kita, prestasi kita, berkat yang ada pada kita, bahkan semua yang ada pada kita, yang menurut kita itu sesuatu hal yang luar biasa, bukan karena kita. Sekali lagi, semua pencapaian yang kita capai hari ini, semua prestasi yang kita raih hari ini, bahkan semua yang ada pada kita, termasuk saya menyadari bahwa bukan karena saya ini bukan apa-apa. Dan biar ini akan menjadi kesadaran bagi kita, semua karena Tuhan. Yakub dan keturunannya itu bukan apa-apa di tengah-tengah bangsa Mesir, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Pelajaran yang terakhir dari pembacaan kitab Keluaran pasal pertama, ayat yang ke-6 berisi tentang cerita kematian Yusuf. Bahkan kematian semua orang seangkatan dengan dia yang terjadi secara bertahap. Jadi Yusuf diceritakan dia meninggal, kemudian semua keturunannya juga seangkatan dengan dia, ya, diceritakan mereka juga dipanggil oleh Tuhan. Pelajaran yang dapat kita ambil, semua kita pasti akan mengalami ajal. Waktunya ditentukan oleh Tuhan. Pasti ada waktunya. Siap atau tidak siap, pasti kita pun akan mengalami hal tersebut. Ada kata bijak yang akan saya bagikan bagi kita semua. Kalimat itu berkata begini: Tuhan tidak melihat bagaimana caranya kita mati. Tuhan tidak melihat bagaimana caranya kita mati. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan bagaimana caranya kita mati. Tetapi Tuhan sangat tertarik dengan caranya kita hidup. Hari-hari ini ada begitu banyak orang, bahkan termasuk saya, dihantui dengan kecemasan, kekhawatiran, situasi yang terjadi virus corona. Bahkan saya yakin ada orang-orang yang kalau berkata, kalaupun saya akan dipanggil oleh Tuhan, kenapa harus dengan virus corona? Ada yang menganggap bahwa kematian karena corona itu adalah sesuatu aib. Tetapi saya ingin katakan kepada kita, seperti apapun caranya kita mati. Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata begini: manusia sudah ditetapkan satu kali akan mati, dengan cara apapun. Tapi Tuhan sekali lagi tidak tertarik dengan bagaimana caranya kita mati. Tidak melihat. Yang diperhatikan oleh Tuhan adalah bagaimana caranya kita hidup. Itu sebabnya selagi kita hidup, mereka yang sudah mendahului kita dengan cara apapun, itulah caranya Tuhan memanggil mereka. Yang terpenting bagi kematian kita adalah kita mendapat satu tempat. Yohanes pasal 14 berkata, Dia menyediakan tempat bagi kita. Oleh sebab itu, selagi kita hidup, sekalipun ada banyak hal yang kita alami seperti orang Israel di Mesir, mereka tertindas, dipekerjakan paksa, diperbudak. Ada banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi mari kita tetap mempertahankan iman kita, tetap setia kepada Tuhan. Saya yakin sebagaimana orang Israel, Yakub dan keturunan terpelihara, kita pun juga akan mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami sampai hari ini dalam pembacaan kitab Keluaran. Tuhan akan tolong sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami pelajari, itu akan mengingatkan kami betapa Tuhan peduli dengan kehidupan kami. Berkati keluarga besar Jemaat GPDL Sade Magelang dan semua yang menyaksikan acara renungan ini. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.